Oke, jadi, latihannya bisa ya? Ya semoga bisa, kita akan coba melihat bagaimana caranya kita mengetahui toggle yang dipilih itu yang mana, ya. Nah, mungkin, waktu ngerjakan latihan tadi ya, teman-teman memeriksa satu persatu toggle-nya yang satu kelompok ya, bisa jadi caranya seperti ini. Jadi misalnya di kelasnya registrasi itu ada 2 buah field, ada toggle pria dan toggle wanita seperti ini. Ya, terus dicek satu persatu, saya punya bantuan sebuah variabel ya, jenis kelamin di sini sama dengan 0. Kalau toggle prianya on, maka jenis kelaminnya saya set 1. Kalau toggle perempuannya on, jenis kelaminnya di-set jadi 2, ya. Bisa jadi menggunakan cara seperti itu sih. Nah, ini nggak salah ya, tapi kelemahannya adalah semua toggle itu harus dijadikan field di script kita ya. Efeknya apa? Kalau toggle-nya ada banyak, nah field-nya itu juga ikutan jadi banyak. Ya bayangkan misalkan ada, eee, selain toggle jenis kelamin, katakanlah ada toggle untuk pendidikan ya, ada pendidikan SD, SMP, eee, SMA, kemudian S1 dan seterusnya, ya. Nah, bayangkan kalau kita harus memeriksa masing-masing toggle satu per satu ya, jumlah field-nya tadi untuk pendidikan terakhir aja jadi 4 ya, terus tambah jenis kelamin jadi 6 ya. Nah, sebetulnya kalau mau dimasukkan jadi array itu juga bisa ya, tapi nanti yang akan kita lakukan akhirnya ujung-ujungnya tetap aja, semua toggle-nya itu tetap di drag and drop dari ini ke UI registration ya. Tetap aja, memakan waktu yang lama. Nah, apakah ada cara lain? Ya. Nah, cara lain, kita bisa memeriksa dari toggle grupnya sendiri, ya. Yang dipilih itu toggle grup yang mana. Nah, kalau menggunakan cara ini, maka kita hanya membutuhkan satu field saja per toggle group, ya. Kalau ada katakanlah 3 toggle group, maka kita hanya butuh 3 field, ya, dan bukannya total semua toggle yang ada pada masing-masing grup. Nah, masalahnya, kalau dicari di, dokumentasinya Unity ya, kayaknya nggak ada method yang sesuai sih di sini. Ya, mari kita coba buka aja, untuk dokumentasi tentang toggle group. Ya, ini documentation-nya di Unity ya, online, oh versinya 2019. Ya, nggak masalah deh ya, nggak masalah. Nah, bisa terlihat di sini, method yang ada itu hanya ini aja. Ya, active toggles, dia mengembalikan toggle yang aktif masalahnya. Ya, dan ini kalau kita lihat dia mengembalikan, apa ini ya, enumerable, dengan jenisnya toggle, ya. Apakah ini yang kita butuhkan? Ya, mungkin. Nah, karena tidak ada method yang sesuai, kita bisa bikinkan method baru, ya, tapi kita akan gunakan pendekatan yang namanya extension class di C# ya. Jadi, kita bisa memperluas kelas toggle group ini untuk punya method yang akan kita buatkan sendiri setelah ini ya, tanpa harus punya source code-nya untuk kelas toggle group. Nah, perluasan kelas ini dilakukan dengan kemampuannya C# ya, dia sudah memberikan fitur namanya adalah extension class. Extension class itu apa? Sebetulnya dia adalah sebuah static class biasa ya, kita akan gunakan untuk memperluas satu buah kelas yang sudah ada. Nah, syaratnya adalah, method yang ingin ditambahkan itu harus berupa static method. Dengan parameter pertamanya itu adalah this type, nama parameter, dengan type-nya itu sendiri adalah nama kelas yang ingin kita perluas. Ya, kalau kelihatan aneh, nggak usah khawatir, parameter pertama ini nanti akan diabaikan waktu kita akhirnya menggunakan method, dari extension class kita itu.
Ya, jadi, silakan buatkan satu buah script baru ya, namanya toggle group extension, ya. Buatkan script toggle group extension, ya, kemudian diedit. Nah, kita akan hapus turunan kelas monobehavior-nya, ya, karena kelasnya harus statik, sehingga ini silakan dihapus. Maka start dan update-nya juga dihapus, ya, kita tidak perlu. Berikutnya tambahkan 2 buah using, ada using system.link dan ada using unityengine.ui. Ya, yang unityengine.ui sudah familiar mungkin ya karena kita butuh berurusan dengan user interface. Nah, system.link ini apa? Ya, ini nanti akan digunakan untuk beberapa method tertentu ya. Kita akan bahas nanti kalau ketemu methodnya. Untuk sekarang tambahkan dulu aja using unityengine.ui dan using system.link. Ya, nanti yang, tidak kita perlukan yang warnanya tetap, kedim seperti ini bisa dihapus. Nah, tambahkan sebuah method namanya getSelectedToggle, ya, tapi ingat, aturannya adalah dia harus static, kemudian parameter pertama harus this, diikuti dengan nama kelas yang ingin kita perluas, dalam hal ini adalah toggle group, ya, dan diikuti terakhir dengan nama parameternya sendiri. Ya, jadi tambahkan aja public static toggle, karena kita mau mengembalikan toggle yang aktif, get selected toggle, dalam kurung, this toggle group gitu aja. Ya, untuk nama parameternya bebas. Ya, dan di sini, kita harus return, nah ini mungkin agak asing juga ya, group.activeToggles. Tadi kita sudah lihat sih ya, untuk active toggles sudah ada, sebelahnya mungkin yang aneh ya. Ada method first or default dalam kurung terus ada panah, panah t.isOn ya. Ini apa sih? Ya kita, buka satu persatu ya. Toggle group.activeToggles ini tadi kita sudah tahu dia mengembalikan daftar toggle yang aktif dalam suatu toggle group. Ya, tapi kalau dilihat di documentation-nya, return value-nya adalah enumerable dengan tipenya adalah toggle. Nah, ini bayangkan aja untuk saat ini ya, enumerable itu sama kayak list. Ya, sebetulnya beda sedikit, tapi untuk sekarang anggap aja sama. Ya, nanti yang tertarik baca enumerable, baca sendiri di sini ya. Nah, enumerable itu punya banyak method yang bisa beroperasi dengan menggunakan link. Ya, link ini language integrated query, ini bisa dianggap untuk saat ini adalah versi C-sharp-nya dari SQL ya. Jadi nanti, sebetulnya ada method where, lalu ada order by, ada group by, dan lain-lain. Nah, salah satu metodenya itu adalah namanya first or default. Ya, ini akan mengembalikan elemen pertama dalam suatu list atau dalam suatu enumerable di sini, atau nilai default kalau dia tidak menemukan apa-apa dalam list tersebut. Nah, nilai default-nya untuk si type yang berupa kelas itu nilai default-nya adalah null. Ya, jadi nanti kita bisa cek kalau, ternyata hasilnya null berarti tidak ada yang dipilih. Nah, first or default ini bisa menggunakan kondisi di dalamnya. Ya, jadi kalau pakai kondisi, maka first or default ini akan mengembalikan sebuah nilai default kalau, nilainya kosong ya, kalau hasilnya tidak ditemukan, kondisinya tidak terpenuhi,
itu nilai default yang dikembalikan. Nah, kondisinya ini ditulis dengan lambda expression yang bentuknya panah tadi. Ya, ini bayangkan aja kayak gini. Jadi, kalau kita tadi punya first or default, T panah T dot is on, ya. T ini anggap aja kayak I-nya for, ya, iteratornya di for. Biasanya kita kan nulis for dalam kurung integer I sama dengan 0, ya. T itu anggaplah kayak I. Dan ini tipenya akan otomatis sama dengan T, ya, yang ada di list-nya tadi. Lalu yang sebelah kanan, ini mirip kayak where kalau di SQL. Ya, jadi ini filternya apa, kondisinya apa, kita berikan setelah tanda panah. Nah, ini harus berupa sebuah ekspresi yang return value-nya adalah boolean. Ya, jadi kalau kita terjemahkan, baris ini maksudnya adalah kita ambil elemen pertama atau elemen default dari sekumpulan toggle, ya, tapi hanya yang toggle-nya nyala saja. Ya, jadi itu maksudnya tadi baris ini ya, yang agak sebetulnya pendek sih ya, group.active toggles kurung kurung dot first or default dalam kurung T panah T is on. Ya, ini maksudnya adalah dari sekelompok toggle yang ada pada grup ini, ya, kita ambil elemen pertama atau elemen default-nya dari kelompok tersebut yang toggle-nya nyala. Nah, karena sifatnya toggle group, hanya ada satu yang nyala, sementara lainnya mati, nanti kita bisa cek toggle yang dikembalikan itu apa, ya. Makanya di sini return value-nya hanya toggle saja, dan bukannya array of toggle. Ya, diisikan aja return group dot active toggle dot first or default dalam kurungnya adalah T panah T dot is on. Ya, seperti ini aja. Oke, sebentar, saya lupa di sini harus static ya, public static class toggle group extension ya. Kelupaan kata static tadi, makanya di sini dimerahin. Nah, kalau extension kelasnya sudah jadi, cara menggunakannya gimana? Ya, misalkan di kelas UI registrasi tadi, kita harus nambahkan satu buah public toggle group baru ya, public field. Lalu manggilnya tinggal seperti ini aja. Group jenis kelamin dot get selected toggle, dan perhatikan di dalam kurungnya ini nggak ada isinya. Ya, ini memang ketentuannya dari C# sendiri. Di extension kelasnya ada parameter dist nama parameter ya, tapi nanti waktu dipanggil ini nggak akan muncul. Ya, kalau memang butuh parameter lagi, tambahkan aja di belakang ya, ada koma, misalkan integer X, seperti ini. Nanti waktu kita panggil get selected toggle, maka method ini hanya butuh satu parameter, yaitu X. Ya, cuman untuk method ini kita nggak butuh parameter apa-apa ya, jadi biarkan aja. Oke, cara mencobanya seperti ini. Ya, sekarang di UI registration, tambahkan sebuah public field, toggle group, jenis kelamin, sorry, jangan ada spasi ya, grup jenis kelamin misalkan, lalu di void register, kita akan munculkan di sini ya, string jenis kelamin sama dengan kosongan dulu, lalu kita akan coba langsung ambil teksnya dari toggle yang dipilih. Ya, di sini tadi ada teksnya pria dan wanita. Kita coba ambil aja. Ya, berarti ini nggak usah langsung petik kosong ya, bisa langsung seperti ini. Grup jenis kelamin
dot get selected toggle dot teksnya itu sendiri ada di sebentar, teksnya itu sendiri ada di label, maka kita harus ambil, eee, child ke satu terlebih dahulu, baru diambil komponen teksnya ya. Agak ribet, jadi gini aja deh, kita lakukan kayak yang di slide aja, ya, manual. Nah, kita cek satu persatu dengan if, atau bisa ditampung dulu var, eee, toggle jenis kelamin, atau saya singkat JK aja deh ya. Var toggle JK sama dengan grupnya, grup jenis kelamin dot get selected toggle ini. Nah, baru bisa dicek. If toggle JK dot name dot equals, ya, namanya ini sama dengan apa? Nama dari sebuah toggle itu ya yang kita tulis di sini tadi ya, toggle pria atau toggle wanita. Ya, dan, hurufnya harus sama persis ya, toggle pria, maka di sini kita bisa atur jenis kelaminnya sama dengan pria misalkan. Lalu bisa pakai else if toggle jk.name.equals toggle, wanita seperti ini, maka jenis kelaminnya bisa kita atur menjadi wanita. Ya, dan untuk ngetesnya pakai print aja deh. Print jenis kelamin. Ya, jadi cara menggunakan, method yang sudah kita buat di extension class itu mudah sekali. Ya, tinggal dipanggil seolah-olah dia adalah method biasa. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa di UI helper, masukkan dulu toggle grupnya. Ya, berikutnya baru bisa dites. Ya, saya akan klik setuju terlebih dahulu, kemudian misalkan ini saya biarkan pria yang terpilih. Kalau diklik daftar, maka perhatikan di konsol muncul pria ya. Nah, tapi kalau wanita yang dipilih, kemudian saya klik daftar, maka sekarang yang muncul di konsol adalah wanita. Nah, berarti, method kita get selected toggle ini sudah berhasil ya. Jadi, untuk memeriksa sebuah toggle apakah dia, siapa yang dipilih, bisa menggunakan bantuan ini ya, get selected toggle dari sebuah toggle group, kemudian dicek aja namanya. Ya, apakah dia, toggle pria, toggle wanita, atau mungkin toggle yang lain ya, tergantung, teman-teman ngasih namanya apa. Ya, itu salah satu penggunaan untuk method ini ya, get selected toggle, jadi kita sudah bisa mendeteksi, toggle mana yang dipilih. Ya, dan di sini ada pengecekan terlebih dahulu ya, kalau, null, misalkan aja ternyata tidak ada yang dipilih ya, walaupun, kemungkinannya sebenarnya kecil sih ya, karena kalau di, toggle group itu pasti ada satu yang terpilih. Ya, tapi misalkan saja nih ya, ternyata dari toggle group tersebut tidak ada toggle manapun yang aktif, maka, pengecekan ini lebih lebih bagus ya. Kita tidak kena error karena selected toggle-nya sudah kita jaga supaya dia nilainya tidak full. Ya, jadi itu salah satu cara untuk mengetahui, toggle mana yang dipilih dari suatu toggle group, ya. Berikutnya kita akan mencoba tentang,
persisan data ya. Jadi kita akan mencoba untuk memasingkan data dari sebuah scene menuju scene yang lain ya. Bagaimana caranya, bisa dilihat di video yang berikutnya ya.